Oh iya, ada Berapa, Mang? 10.000 deh. Ini ya, Mang, uangnya. Iya, makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama kakak Fatimah, mahasiswa Winantasari Banjarmasin. Jual beli. Jual beli berasal dari bahasa Arab yang artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan uang atau barang dengan barang, disertai dengan ijab kabul serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta Quran Surah An-Nisa ayat 29, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. Sedangkan untuk rukun jual beli ada 4. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Yang kedua ada alat yang diperjualbelikan. Yang ketiga ada alat nilai tukar. Yang keempat ada ijab dan qabul yang diucapkan antara penjual dan pembeli. Syarat jual beli. Yang pertama penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus sama-sama telah balik atau telah dewasa, serta berakal sehat, dan transaksi yang dilakukan tidak dalam keadaan dipaksa. Barang yang akan dijual harus dalam keadaan suci, yaitu tidak berupa najis ataupun barang haram seperti daging babi, khamar, bangkai, ataupun kotoran. Barang yang akan dijual harus bermanfaat, baik itu dapat dikonsumsi atau dapat digunakan. Barang yang akan dijual adalah barang yang dapat dikuasai oleh pembeli. Oleh karena itu, jual beli dianggap tidak sah jika menjual barang yang tidak dapat dikuasai. Seperti burung merpati yang masih terbang di udara, ayam yang masih belum ditangkap, atau ikan yang masih belum dipancing. Barang yang akan dijual harus jelas, baik itu dari segi timbangan, ukuran, jumlah, harga, sifat, maupun bentuknya. Jual beli yang terlarang. Pertama, jual beli sistem ijon. Kedua, jual beli barang yang diharamkan. Ketiga, jual beli sperma binatang. Keempat, jual beli hewan yang masih ada di dalam kandungan. Maksud dari jual beli sistem ijon adalah jual beli tanaman atau buah-buahan yang masih belum jelas bentuknya, seperti jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih dalam berbentuk bunga. Hal ini dilarang karena buah-buahan atau tanaman tersebut masih memungkinkan untuk rusak ataupun rontok serta dapat dimakan hama. Oleh karena itu dapat merugikan kedua belah pihak. Jual beli barang yang diharamkan. Hal ini tentu jelas dilarang karena haram untuk menjual barang yang diharamkan seperti daging babi, khamar, kotoran, ataupun bangkai binatang. Jual beli sperma binatang. Hal ini dilarang karena wujud sperma tidak dapat diketahui kadar serta kejelasannya.
jual beli binatang yang masih di dalam kandungan, seperti menjual bayi kambing yang masih di dalam kandungan ibunya. Hal ini dilarang karena masih ada kemungkinan bayi tersebut bisa hidup ataupun mati, dan bisa juga hidup dalam keadaan cacat. Hal ini juga akan merugikan kedua belah pihak. Kelima, jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli barang yang belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Keenam, jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur ketidakjelasan, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Dikecualikan menjual buah yang masih muda dan memang sudah bisa dimanfaatkan, seperti menjual nangka muda yang dapat digunakan untuk lauk maupun sayuran. Selain itu, ada juga jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Keenam, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat ini tentu bagi laki-laki muslim, karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan salat Jumat. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sesungguhnya, sehingga penjual akan menjual barang dengan harga yang serendah-rendahnya, dan barang akan dijual kembali oleh pembeli dengan harga yang setinggi-tingginya. Jual beli dengan niat menimbun barang. Hal ini dilarang karena pada saat orang banyak membutuhkan, justru penjual menimbun dan akan menjualnya dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang yang ia timbun langka. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan, dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan. Jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini juga mengandung unsur penipuan sehingga sangat dilarang agama. Contohnya, penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas, sedangkan yang jelek-jelek di bawah, kemudian mencampurnya dengan sembunyi. Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Apabila masih terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Sebaliknya, apabila pembeli akan membeli barang, hendaknya tidak ikut campur membeli barang yang sedang ditawar oleh pembeli lain. Nah, itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaatnya, dan saya memohon maaf apabila dalam video ini banyak kesalahan yang telah diperbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.